Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Aku Hafita Ramadhani dan partnerku Jihad Akbar. Kita dari kelas IK 3D, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita telah mengolah dataset Student Mental Health, yaitu penelitian statistik pengaruh kesehatan mental terhadap dataset CGPA mahasiswa. Nah, kumpulan data ini dikumpulkan melalui survei yang dilakukan oleh Google Formulir dari mahasiswa universitas untuk memeriksa situasi akademik dan kesehatan mental mereka saat ini. Pada dataset ini terdapat beberapa variabel atau fitur. Yang pertama ada fitur timestamp, yaitu untuk menampilkan waktu, mencakup tanggal dan jam, pengisian data pada Google Formulir. Kemudian ada fitur gender, yaitu gender mahasiswa yang terdiri dari male atau female. Kemudian fitur course, yaitu course atau kursus mahasiswa. Selanjutnya fitur current year of study atau tahun studi mahasiswa saat ini. Fitur CGPA yaitu menampilkan nilai yang diperoleh dari keseluruhan semester yang telah ditempuh saat kuliah. Fitur marital status. Fitur marital status yaitu untuk mengetahui apakah mahasiswa memiliki status pernikahan. Fitur depression yaitu untuk mengetahui apakah mahasiswa memiliki depresi. Fitur anxiety untuk mengetahui apakah mahasiswa itu memiliki keresahan. Fitur panic attack untuk mengetahui apakah mahasiswa memiliki serangan panik. Dan yang terakhir ada fitur specialist treatment untuk mengetahui apakah mahasiswa itu membutuhkan pengobatan spesialis. Nah, untuk datasetnya ini telah diupload ya. Jadi langsung saja dalam pengolahan datasetnya. Nah, yang paling pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan. Di sini ada library Pandas, NumPy, sklearn, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, di mana library ini digunakan untuk menganalisis data, processing data, dan visualisasi data. Nah, selanjutnya menampilkan data frame dari dataset Student Mental Health. Nah, di sini dipanggil ya menggunakan fungsi head, di mana hasilnya terdapat fitur timestamp, gender, age, course, current year of study, CGPA, marital status, depression, anxiety, panic attack, dan specialist treatment. Selanjutnya adalah pengolahan data dengan explanatory data analysis atau yang biasa dikenal dengan EDA. Nah, yang pertama di sini terdapat fungsi ISNA. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang null. Nah, di sini hasilnya tertampil tidak ada data yang null. Kemudian data D-types untuk mengetahui tipe data pada tiap-tiap fitur. Nah, di sini kebanyakan fitur itu menggunakan tipe data objek, kecuali pada fitur age menggunakan tipe data integer. Kemudian fungsi count ini untuk menghitung jumlah data yang terdapat pada dataset. Nah, di sini tertampil sejumlah 101 data. Terdapat fungsi
describe, yaitu untuk mendeskripsikan. Di sini ada fitur age yang bisa dihitung, yaitu untuk jumlah datanya sendiri terdapat 101, kemudian ada rata-ratanya, sampai dengan max atau nilai maksimal dari data itu. Nah, di sini ada fungsi info yang digunakan untuk menampilkan kolom atau variabel yang ada pada dataset, yaitu ada timestamp sampai dengan specialist treatment, kemudian ada jumlah datanya, terus ditampilkan juga datanya itu non-null atau tidak ada data yang null, kemudian ada tipe datanya juga. Fungsi duplicated ini untuk mengetahui apakah terdapat data yang duplikat. Selanjutnya adalah pengolahan data dengan visualisasi, di mana di sini menggunakan histogram dan juga plot box. Nah, ini fitur Edge. Nah, ini untuk plot box-nya. Selanjutnya yaitu menampilkan fitur gender dalam bentuk pie chart. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat bahwa untuk gender kebanyakan dari mahasiswa itu pada dataset adalah female. Ini kemudian ini ada correlation datanya juga, tapi di sini hanya terdapat variabel age. Nah, selanjutnya adalah menampilkan persebaran data dari tiap-tiap variabel dengan timestamp. Nah, ini untuk hasilnya ada dari variabel gender, variabel age, variabel course, variabel current year of study, CGPA, kemudian ada marital status, depression, anxiety, panic attack, specialist treatment. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data dengan data pre-processing. Di sini untuk handling outliers itu menggunakan kuartil 1 dan kuartil 3 pada variabel age. Nah, selanjutnya adalah laporan dataset student mental health ini dalam bentuk dashboard. Jadi divisualisasikan dalam bentuk dashboard itu agar kita lebih mudah dalam membaca datasetnya. Nah, di sini tertampil CGPA. Ini adalah CGPA atau nilai yang diperoleh dari keseluruhan semester pada saat kuliah. Nah, bisa diketahui di sini terdapat mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan CGPA 3,50 sampai dengan 4,00 yaitu sebanyak 46,5%. Kemudian terdapat mahasiswa pada tahun ke-1 yang mendapatkan CGPA 3,00 sampai dengan 3,49 yaitu sebesar 42,6%. Selanjutnya terdapat mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan CGPA 2,50 sampai dengan 2,99
yaitu sebanyak 4%. Terdapat mahasiswa pada tahun kedua yang mendapatkan CGPA 0 sampai dengan 1,99, yaitu sebesar 4%. Nah, ini terdapat mahasiswa pada tahun ketiga yang mendapatkan CGPA 2,00 sampai dengan 2,49 sebesar 2%. Dan terdapat mahasiswa pada tahun keempat yang mendapatkan CGPA 3,50 sampai dengan 4,00 itu sebesar 1%. Nah, ini untuk current year of study dari mahasiswa, yaitu ada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga sampai dengan tahun keempat. Kemudian di sini tertampil juga informasi dari record count dari fitur Edge. Nah, ini terdapat informasi ya untuk Edge-nya itu 22, record count-nya 2, Edge-nya 44, course-nya 2. Nah, ini untuk informasi-informasinya. Kemudian terdapat record count dari course mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa yang berumur 18 tahun itu terdapat record count-nya 32, untuk course-nya 20. Mahasiswa yang berumur 24 tahun, untuk record count-nya 23, untuk course-nya 13. Untuk mahasiswa umur 19 tahun, terdapat record count-nya 21 dan course-nya 11. Mahasiswa yang berumur 23 tahun, terdapat record count-nya 13 dan course-nya 13. Nah, ini untuk mahasiswa yang berumur 20 tahun, memiliki record count-nya 7, course-nya 6. Mahasiswa yang berumur 21 tahun, terdapat record count-nya 3 dan course-nya 2. Dan untuk mahasiswa yang berumur 22 tahun, terdapat record count 2 dan course-nya 2. Nah, di sini selanjutnya adalah tabel dari variabel-variabel yang terdapat pada dataset, yaitu ada gender, age, current year of study, dan record count. Nah, ini bisa di-scroll otomatis, bisa scroll ke bawah seperti ini. Kemudian di sini terakhir terdapat record count dari jumlah data yang ada pada dataset student mental health, yaitu sejumlah 101 data. Jadi melalui dashboard ini diharapkan dapat mengetahui dengan mudah mengenai kondisi mental mahasiswa itu yang akan berpengaruh pada CGPA yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, jadi terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa yang berdampak pada CGPA mahasiswa. Itu seperti anxiety atau keresahan dari mahasiswa, kemudian depression, apakah mahasiswa itu mengalami depresi selama kuliah, kemudian ada sampai dengan specialist treatment, yaitu atau sampai mahasiswa itu membutuhkan pengobatan spesialis. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk pendengar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.